Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi lagi tentang komunikasi Al-Quran. Jadi ketika saya membuka Al-Quran, saya menemui Quran surat An-Anfal ayat 45. Jadi di situ disebutkan, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi kalau dibilang itu sebut Allah itu, kalau kita melihat dengan Quran perkata, di situ dikatakan waskuru. Waskuru itu berzikir, berzikirlah kamu. Tapi di tafsir Al-Quran, coba teman-teman buka Al-Quran yang ada terjemahannya. Di situ selalu dibilang berzikir itu sebutlah Allah. Jadi coba kita maknakan, kita artikan, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Bisa kita menyebut Allah aja langsung keberuntungan datang kepada kita. Baca sebut nama Allah ribuan kali, ratusan kali, ribuan kali, apakah keberuntungan itu akan datang? Jadi sangat jauh saya bilang. Jadi dibilang berzikir itu adalah bukan sebut Allah, bukan menyebut nama Allah, tetapi makna yang sesungguhnya adalah mengingat Allah atau sadar Allah. Ingat Allah banyak-banyak agar beruntung, itu masuk akal. Ketika kita mau melakukan suatu dosa, ingat Allah atau sadar Allah, tercegahlah dosa itu. Tapi kalau menyebut nama Allah biar beruntung, nggak nyambung. Jadi keberuntungan itu nggak akan datang kalau hanya di sebatas sebutan. Jadi yang dibilang keberuntungan itu apabila kita benar-benar menyadari apa yang kita sebut. Apa yang kita sebut dari Asmaul Husna, kita selalu berzikir Asmaul Husna dengan nama-nama Allah yang baik. Apakah kita menyadari apa yang kita sebut itu? Sebenarnya yang dibilang zikrullah itu bukan menyebut nama Allah, tetapi sikap. Jadi sikap kita kepada Allah itu sesuai nggak dengan yang kita sebutkan? Itulah zikrullah yang sesungguhnya. Jadi ketika kita berkata Allahu Akbar, apakah sikap kita itu mengagungkan Allah? Apakah kita yakin pada kuasa Allah? Jadi yang dibilang zikrullah itu sebenarnya bukan sebatas sebutan. Zikir yang sesungguhnya itu apabila menyadari. Jadi kalau dibilang sebut nama Allah banyak-banyak biar beruntung, berzikir, saya dulu udah coba ratusan bahkan ribuan kali saya berzikir. Berbagai macam Asmaul Husna saya zikirkan, tapi hanya sebatas sebutan. Apakah beruntung? Celaka saya. Bukan makin beruntung, makin celaka. Rajin zikir tapi minum, rajin zikir tapi maksiat, rajin zikir karaoke. Jadi macam-macam. Zikir itu tidak ada makna dalam kehidupan. Itu karena zikirnya sebut. Jadi memang banyak salah tafsir. Kalau kita mau melihat kata per kata itu Al-Quran itu dengan satu kata maknanya apa, satu kata maknanya apa. Sekarang kan sudah banyak Al-Quran per kata. Seharusnya jangan tafsirnya yang kita baca, perkataannya itu maknai, kita pahami. Kalau dibilang zikrullah, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Zikir yang bagaimana?
Tapi dalam kenyataan selalu orang bilang berzikir itu sebut nama Allah, jadi bukan sebut. Kalau kita hanya sebatas sebutan, tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau dibilang zikir yang sebenar-benar zikir, yaitu zikir yang bukan sebatas sebutan. Kita harus bisa berzikir tanpa sebutan. Bagaimana berzikir tidak mengucap nama Allah tapi kita berzikir? Itulah zikir yang tak terucap. Zikir yang dengan sikap kita, rohani kita ke Allah, perbuatan kita ke Allah. Itulah zikir yang betul-betul di hadapan Allah. Ketika kita mengucap Ya Rahman, yang Maha Pengasih, Ya Rohim, yang Maha Penyayang. Itu dulu zikir andalan saya. Selalu saya itu berzikir ratusan bahkan ribuan kali, tapi nggak ada makna, karena hanya sebatas sebutan. Tetapi ketika saya mempelajari zikir nafas, saya memahami sadar Allah, dan saya memahami zikir yang sesungguhnya. Zikir itu bukan hanya sebutan. Zikir itu ketika kita menyebut, apakah kita menyadari apa yang kita sebut. Itulah zikir yang sesungguhnya. Jadi Ya Rahman itu sekarang sebenarnya nggak perlu disebut sebenarnya. Dengan sikap kita menyadari Allah Maha Pengasih, Ya Rohim, Allah Maha Penyayang, kita menyadari Allah itu sayang sama kita, kita udah berzikir. Meyakini hidup ini diuji Allah, hidup ini diberi susah oleh Allah, diberi kesulitan oleh Allah, diberi masalah, diberi yang gak enak. Tetapi apakah Ya Rohim itu kita rasakan? Apakah Ya Rohim itu kita sadari? Allah Maha Penyayang. Ketika kita sadari dengan kesadaran jiwa yang betul-betul yakin pada Allah, Allah sayang padaku, gak mungkin aku ini diberi kesulitan, gak mungkin ini Allah hukum. Ketika kita yakini itu, kita telah berzikir. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung. Ketika kita menyadari ini kuasa Allah, Allah Maha berkuasa atas sesuatu yang gak bisa, pasti nanti Allah yang kasih bisa. Aku gak mampu, nanti Allah yang mampukan. Itu sudah berzikir. Itulah Allahu Akbar yang sesungguhnya. Ada keyakinan kepada Allah, pasti beruntung. Kita punya masalah, kita punya kesulitan dalam hidup. Yang namanya orang hidup pasti punya masalah, gak mungkin gak punya masalah. Tetapi ketika kita meyakini Allah Maha Kuasa, nanti Allah yang menolongku. Walaupun dengan akal secara logika kita nggak sanggup memikirkannya bagaimana caranya. Kalau pakai logika begitu, selalu dengan sebab akibat. Dengan bekerja baru ada uang. Kalau nggak bekerja nggak ada uang. Itulah kalau orang pakai logika, dengan sebab akibat. Tetapi bagi orang yang beriman pada Allah, dengan keimanan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat kuat, walaupun aku nggak kerja, Allah Maha Kuasa. Nanti dengan cara Allah, Allah kasih jalan. Dengan cara Allah, Allah kasih uang. Kita yakin, itulah berzikir. Kita telah mengagungkan Allah. Kita meyakini Allahu Akbar. Jadi harus kita pahami zikir yang sebenarnya itu yang seperti apa. Kalau kita meyakini itu, beruntung, benar beruntung. Tidak ada celaka kita. Jadi sebenarnya
Selama ini orang bilang zikir itu sebut Allah, sebut nama Allah. Ya kalau hanya sebatas sebutan, gimana mau beruntung? Jadi bukan itu yang dimaknakan zikir. Bagaimana kita itu berzikir dengan sikap, berzikir dengan kesadaran kepada Allah, tanpa ucapan, tanpa sebutan, tetapi hati ini yakin ke Allah. Diberi penyakit, oh Allah sayang padaku, ini kasih sayang Allah, Allah sedang menyayangiku. Apabila itu kita yakini benar, jadi apa yang kita yakini kepada Allah, itu yang diwujudkan Allah. Apabila kita sudah yakin pada Allah, Allah nggak mungkin mengecewakan hamba yang telah yakin padanya. Gak mungkin dia mengecewakan kita. Sekarang tergantung kitanya, yakin atau tidak. Jadi yang dibilang berzikirlah pada Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung. Ingin macam-macam, kita mikir Allah menyaksikanku, itu zikir. Akhirnya kita tidak jadi membuat suatu perbuatan yang tercela. Beruntung kita. Jadi pahami benar-benar, zikir itu adalah sikap kita kepada Allah. Bagaimana kesadaran kita kepada Allah? Bukan hanya sebatas sebutan. Jika kita hanya sebatas sebutan nama Allah, kita sebut berulang kali, tetapi tiada kesadaran mengakui apa yang kita sebutkan itu belum zikir. Belum zikir. Jadi perbaikilah zikir kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.